Shalom Jemaat Home Ministry dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam ibadah Raya Online Home Ministry. Kita percaya bahwa dimanapun kita berada tidak mengurangi kuasa Tuhan untuk bekerja, dan kita akan melihat kebaikan dan kuasa Tuhan dinyatakan buat kita semua. Amin. Mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk menyembah, memuji Tuhan, bahkan diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang mati. Kepadamu ya Tuhan dan Bapa kami, Yesus Kristus Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kami selama berapa hari yang kami lewati bersama-sama Tuhan. Kami percaya bahwa apapun yang kami alami pada saat ini tidak mengurangi kasih Tuhan buat setiap kami. Kami akan terus melihat kebaikan dan kasih Tuhan, bahkan kuasa Tuhan dinyatakan buat setiap kami. Khususnya pada ibadah Raya Online pada saat ini Bapak, kami percaya bahwa kuasa Tuhan akan dicurahkan dimanapun kami berada, kapanpun Tuhan. Kami mengikuti ibadah ini bersama-sama, dan biarlah ibadah ini kami buka hanya di dalam nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Roh Kudus. Semua yang siap beribadah bersama saya katakan amin. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kami kagum hormat akan Engkau ya Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya. Sangat indah, sungguh indah Engkau Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya. Sungguh Yesus
kagum hormat akan Engkau. Kau sungguh indah tiada tara, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib nanti mengerti lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tara, mulia, mulia dan berkuasa. Kagum hormat, hormat akan Engkau Yesus, hormat akan Engkau Yesus, Kau Yesus yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau ya Tuhan, hormat akan Engkau Yesus, Kau Yesus yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan sama-sama, ku kagum hormat akan Engkau. Benar Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Yesus yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Katakan terus, ku kagum hormat akan Engkau. Hormat akan Kau Yesus, Kau Yesus yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum hormat kepadamu Yesus Tuhan. Haleluya. Kau yang layak terima segalanya Tuhan. Kau mati dan bangkit bagi kami. Kau terima segalanya. Kau tebus dosa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Ini kami Tuhan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Sebab Kaulah kebenaran kami, Kaulah jalan kami Tuhan. Kaulah kehidupan untuk selamanya. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Haleluya. Hosana, Hosana bagi-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami mau katakan Hosana, Hosana. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi.
Kita percaya bahwa dimanapun kita berada, kuasa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Oleh sebab itu kita siap memuji Tuhan. Kita mau besarkan nama Tuhan. Kita mau tinggikan Dia. Mari sama-sama memuji Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Haleluya. Di bawah kakiku, ku pakai
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru buat setiap kita. Firman Tuhan adalah jalan keluar buat setiap permasalahan kita. Karena firman Tuhan adalah pribadi Yesus sendiri. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, kau pikul segala bebanku. Oh, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini, katakan bila hati terasa berat, bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu
Jemaat Home Ministry dimanapun Anda berada. Senang sekali bertemu bersama dengan saya, walaupun hanya melalui online, tapi kita percaya bahwa tidak akan mengurangi sukacita kita dan damai sejahtera kita. Amin. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau satukan hati kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk hari yang Kau beri bagi kami. Kami melewati berminggu-minggu bersama dengan Engkau. Kami melewati hari-hari kami bersama dengan Engkau. Kami percaya bahwa kami punya Bapa yang setia, kami punya Bapa yang baik. Walaupun mungkin kami merasa keadaan kami tidak baik, tapi kami percaya bahwa Tuhan kami tidak berubah dalam kebaikan dan kasih setianya buat kami. Oleh sebab itu ya Bapa, pada hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa sendiri yang menolong kami untuk kami boleh mengerti oleh kekuatan Roh Kudus akan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Bahkan hamba-Mu sendiri yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, tanpa Roh Kudus yang memimpin dan menolong, maka hamba tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu ya Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, biarlah kami boleh dibukakan kebenaran firman-Mu. Apa yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga, dicabut sampai kepada akar-akarnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami semua boleh diubahkan, kami semua boleh lebih lagi diberkati, kami semua boleh lebih lagi mengenal pribadi Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama pada saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema, kalau saudara suka akan tema atau judul, saya akan memberikan tema bertumbuh di dalam kasih karunia. Namun sebelum kita baca ayatnya sama-sama, saya percaya bahwa kita semua punya definisi yang berbeda tentang kasih karunia. Tapi saya akan memberikan apa yang menjadi definisi saya tentang kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Saya mendefinisikan kasih karunia begini. Kasih karunia itu adalah sebuah pemberian dari Bapa kepada seseorang lewat penebusan Yesus Kristus, di mana sebenarnya orang itu atau kita tidak layak untuk mendapatkannya. Sekali lagi, kasih karunia adalah pemberian dari Bapa kepada seseorang lewat penebusan Kristus Yesus, di mana sebenarnya orang itu tidak layak untuk mendapatkannya. Sekarang kita buka sama-sama dari ayat kita, perikop kita Roma 12 ayat 1 dan 2. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah sering mendengar tentang ayat ini. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang mengkhotbahkan tentang perikop ini. Tapi saya mau membagikan sesuatu yang apa yang saya dapatkan daripada Tuhan. Roma 12 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Kalau kita lihat sama-sama bahwa Rasul Paulus sedang menjelaskan kepada jemaat di Roma, supaya jemaat di Roma yang sudah memiliki kasih karunia untuk memperoleh kehidupan yang kekal, Rasul Paulus menasihatkan mereka supaya ketika mereka sudah mendapatkan, dikuduskan oleh kuasa darah Yesus, mendapatkan keselamatan yang kekal, maka sekarang mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Seringkali kita berpikir, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup kudus di tengah dunia ini yang sedang tidak baik, yang sedang dikuasai oleh kejahatan. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup kudus? Seringkali kita didengar dari pendeta-pendeta, saudara harus hidup kudus. Saya setuju bahwa kita harus hidup kudus. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita hidup kudus di tengah dunia ini?
Bagaimana menurut pendapat saudara? Apakah hidup kudus dengan 2 jam atau seharian saudara ada di kamar, berdoa terus? Lalu yang 22 jam bagaimana? Apakah kita nggak kemana-mana? Terus aja di kamar selama setahun, bertahun-tahun. Nggak pergi ke mall, nggak tahu model baju bagaimana. Kira-kira setahun saudara lakukan itu, apakah saudara menjadi kudus? Saya pastikan saudara akan bukan menjadi kudus, tapi saudara bisa menjadi sombong rohani. Memang pada dasarnya manusia tidak bisa untuk menjadi kudus, tapi kita dikuduskan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita merasa bisa kudus, kita pasti tepuk-tepuk dada. Kita bilang, oh ini karena kekuatan saya bisa hidup kudus. Dan kita akan menunjuk orang lain yang tidak bisa seperti kita untuk melakukan sesuatu supaya kita bisa hidup kudus. Nah, Rasul Paulus sendiri di ayat yang lain mengatakan bahwa manusia itu adalah tawanan dosa, tawanan hukum dosa, yang merupakan genetika manusia yang diturunkan oleh Adam dan Hawa. Saudara bisa nanti baca di Roma 7 ayat 15 sampai 25. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa hidup kudus? Saya ambil satu ayat dari Mazmur 119 ayat yang ke-9. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Pemazmur katakan, saya kalau nggak salah ini yang tulis adalah Raja Daud sendiri. Dia katakan bagaimana caranya seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Dikatakan yaitu dengan cara menjaga sesuai dengan firman-Mu. Jelas bahwa kita hidup kudus karena kita dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Dan kita dikuduskan oleh kuasa firman Tuhan. Jadi saya percaya bahwa kita sekarang sudah mengerti apa yang Rasul Paulus nyatakan di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Supaya kita mempersembahkan tubuh kita adalah karena kita sudah dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Dan kita dikuduskan oleh firman Tuhan. Dan sekarang kita lihat ayat yang kedua dari perikop kita Roma 12. Saya akan bacakan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saya stop sampai situ dulu. Kalau saudara perhatikan, ada kata berubahlah di situ. Saya ambil dari bahasa aslinya, kata berubahlah itu memakai kata metamorfo. Saudara ingat, kalau saudara ingat metamorfosis, suatu proses perkembangan yang melibatkan perubahan penampilan atau struktur. Itu kita sama-sama sudah belajar mungkin di sekolah dasar. Nah, di Rasul Paulus katakan bahwa kita harus berubah dalam pembaharuan budi. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, itu dimulai dari pemikiran kita. Pemikiran menghasilkan tindakan, tindakan menghasilkan gaya hidup, dan gaya hidup menghasilkan budaya. Jadi tindakan kita, apa yang kita lakukan selama ini berhari-hari selama kehidupan kita, itu adalah manifestasi dari cara berpikir kita. Di mana tadi saya dikatakan bahwa cara berpikir kita akan menghasilkan tindakan. Sehingga menghasilkan gaya hidup. Dan itu akan menjadi budaya. Dan ini kenyataannya bahwa semua tindakan, cara berpikir dan budaya kita itu sudah sangat dipengaruhi oleh kerajaan kegelapan waktu Adam dan Hawa berbuat dosa. Karena itu kita perlu berubah. Dan itu dimulai dari cara berpikir kita yang diubahkan. Jadi bukan mulai dari tindakan kita. Dimulai dari cara berpikir kita. Diubahkan terlebih dahulu cara berpikir kita. Dan ini nggak gampang saudara. Selama kita sudah diajar belasan atau puluhan tahun, kita sudah sering mendengar pengajaran oleh orang tua kita, oleh pendeta-pendeta, khotbah-khotbah yang kita dengarkan. Dan ada kemungkinan besar
hal-hal yang kurang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita terima semua hal, kita dengar semua hal tanpa kita mempelajari sendiri. Dan kita menjadi percaya ketika kita mempelajari firman Tuhan sendiri. Oleh sebab itu saya mau katakan, mengubah pembaruan budi, cara berpikir kita sendiri aja itu sulit. Apalagi mau merubah cara berpikir orang lain. Karena itu saudara, perlu yang namanya proses. Dibutuhkan yang namanya kasih karunia untuk Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Dan ini berita baiknya, bahwa Tuhan suka terhadap proses. Tapi manusia senang kepada hasilnya. Tapi Tuhan lebih suka ketika manusia mengalami proses. Kita lebih suka kepada hasil. Kita mau hasil yang cepat. Kita mau supaya semuanya berubah dalam waktu yang cepat. Tapi saya mau katakan bahwa manusia tidak akan pernah bisa berubah kalau bukan Tuhan yang mengerjakannya di dalam pribadi orang tersebut. Saya kasih contoh. Istri senang kalau lihat suaminya berubah. Aduh Pak Pendeta, suami saya kenapa nih belum berubah-berubah ya? Jadi ibu maunya bagaimana? Ya cepat dong Tuhan ubahkan suami saya. Nah, istri-istri suka kalau suaminya cepat berubah. Tapi istri-istri mungkin tidak tahan mengalami proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu untuk melihat suami saudara berubah. Maunya suami cepat berubah. Saya mau katakan sabar Bu, ada waktunya Tuhan. Sebaliknya, suami mau supaya istrinya berubah. Ma, ayo dong ma, berubah dong. Ya kan? Iya Pak, saya udah mulai berubah nih. Pelan-pelan dong Pak, nggak gampang nih Pak. Pak, saya mau katakan bertahan aja Pak. Jangan karena suami saudara, istri saudara tidak berubah, maka Bapak cepat-cepat mau menceraikan istri saudara. Enak aja. Walau istri saudara kenyataannya masih tetap sama. Yang saya mau katakan ini adalah berat badan saudara. Haleluya. Maksudnya berat badan istri saudara belum berubah-berubah. Dan orang tua juga begitu. Orang tua mau supaya anak-anaknya berubah. Saya itu Bapak Ibu Saudara, kesaksian ini. Saya dari SMP itu dibawa sama orang tua saya pergi ke ibadah-ibadah. Saya pergi ke KKR. Saya melihat orang didoakan, ditumpangin tangan, jatuh. Saya melihat orang mengalami pelepasan. Tapi saya sendiri gak berubah-berubah tuh. Kapan mulainya waktu saya berubah Bapak Ibu Saudara? Waktu saya sudah mulai selesai kuliah. Itu saya berubah. Bayangkan saudara, lama banget kan saya berubahnya. Nah, sekali lagi saya mau tekankan bahwa Tuhan melihat pada waktu di prosesnya. Karena Tuhan memang senang akan yang namanya proses. Begitu mudah Tuhan untuk mengubah manusia dalam sekejap. Sangat-sangat mudah untuk Tuhan melakukannya. Cuma nanti nggak ada ceritanya Bapak Ibu Saudara. Nggak ada kesaksiannya. Bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Saya punya cerita bagaimana saya diproses Tuhan sebelum saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setelah saya lahir baru sampai sekarang, saudara pun saya percaya saudara punya cerita tentang bagaimana Tuhan memproses kehidupan saudara sampai saudara bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya percaya bahwa apa saja yang Tuhan telah lakukan selama ini kepada saudara dan saya, di mana saudara dan saya bertumbuh di dalam kasih karunia. Kita kembali ke Roma 12 ayat yang kedua. Lanjutnya dibilang begini. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Sekali lagi saya mau sampaikan begini. Proses menghasilkan kedewasaan, proses menghasilkan keserupaan dengan Tuhan. Proses dapat membuat kita bertumbuh
dalam kasih karunia untuk bisa membedakan. Saya akan masuk di dalam khotbah. Yang pertama, proses dapat membuat kita bertumbuh dalam kasih karunia untuk bisa membedakan. Yang pertama adalah yang baik. Saya tuh pikir-pikir waktu saya mempersiapkan khotbah ini. Yang baik. Yang baik itu menurut siapa? Karena baik menurut Tuhan itu tidak sama dengan baik menurut manusia. Karena standarnya Tuhan itu sungguh sangat tinggi. Jauh berbeda dengan standarnya manusia. Standar manusia itu kebaikan. Tapi standarnya Tuhan itu kebenaran. Sekali lagi, standar manusia itu kebaikan. Tapi standarnya Tuhan itu kebenaran. Baik belum tentu benar, tapi benar sudah pasti baik. Saya kasih contoh. Mungkin kita sering mendengar sampai sekarang atau dulu-dulu kita sering mendengar ada orang mengatakan bahwa berbohong untuk kebaikan itu nggak apa-apa. Itu yang sudah sering kita dengar. Oh, nggak apa-apa Pak, Bu, berbohong kan demi kebaikan. Tapi setelah kita lihat di dalam firman Tuhan itu nggak ada ayatnya berbohong untuk kebaikan, Bapak Ibu Saudara. Yang ada adalah di Matius 5 ayat 37, saya bacakan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Itu salah satu contoh bahwa yang baik menurut manusia belum tentu benar menurut Tuhan. Semua orang bisa melakukan kebaikan. Tapi tidak semua orang bisa melakukan kebenaran. Karena kebenarannya adalah tidak ada seorang pun yang dapat melakukan kebenaran, yaitu kebenaran firman Tuhan, kalau Bapa di sorga tidak mengaruniakannya kepada orang tersebut untuk dapat melakukan kebenaran. Contoh dalam kebenaran firman Tuhan, kita lihat sama-sama di dalam firman Tuhan di kitab Injil Lukas. Lukas pasal 18 ayat 10-14. Kalau saudara sudah dapatkan, kita akan baca sama-sama Lukas 18 ayat 10-14. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Ayat 10, Lukas 18. Ada dua orang pergi ke bait suci untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Jadi ada orang pertama yang dikatakan dalam firman Tuhan oleh Tuhan Yesus, yaitu orang Farisi. Pada waktu dia datang ke bait suci, dia berdoa bahwa Tuhan, dia bilang, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama dengan semua orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Pertanyaan saya, apakah doa yang diucapkan oleh orang Farisi ini adalah kebenaran? Seperti itukah yang dia lakukan? Saya percaya bahwa itu adalah benar yang dia lakukan. Dia bukan perampok, dia bukan orang lalim, dia bukan pezina, dan bahayanya adalah dia tunjuk orang satu yang datang juga ke bait suci, yaitu pemungut cukai. Dia bilang bahwa aku bukan seperti pemungut cukai ini. Karena aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku kasih 1/10 dari segala penghasilanku. Luar biasa kan? Kalau kita lihat orang ini bukan hanya baik, tapi orang ini adalah orang yang benar menurut pandangan kita. Tapi nanti saya jelaskan. Tapi ada satu pribadi lagi yang sama-sama datang ke bait suci. Dia berdoanya begini. Bahkan dia tidak berani datang mendekat kepada Tuhan. Tetapi dia berdoa dari jauh. Dia nggak berani menengadah ke langit. Tapi dia memukul-mukul dirinya sambil berdoa, berkata begini, ya Tuhan,
Kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku nggak layak Tuhan. Aku nggak pantas. Bahkan memandang wajahmu aku nggak pantas Tuhan. Dia datang, dia mengakui apa adanya di hadapan Tuhan. Siapa dirinya. Mungkin saudara berpikir, oh pasti orang yang dibenarkan Tuhan, yang dianggap hebat oleh Tuhan adalah orang Farisi ini. Dia bukan pezina, dia bukan perampok, dia berpuasa, dia memberikan perpuluhan. Pasti orang itu Pak Pendeta. Tapi kita lihat apa yang Yesus katakan di ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Tuhan. Siapa orang ini? Orang ini adalah pemungut cukai ini. Pemungut cukai ini pulang ke rumahnya, kata firman Tuhan, sebagai orang yang dibenarkan Tuhan. Dan orang Farisi ini tidak dibenarkan Tuhan. Saudara lihat, standar kita, standar manusia adalah kebaikan. Tapi standarnya Tuhan adalah kebenaran, bukan sekedar kebaikan. Dan kebenaran cuma ada di dalam Kristus Yesus. Yohanes 14 ayat yang ke-6 katakan, Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu artinya bukan Tuhan tahu jalan, tapi Tuhan adalah jalannya. Tuhan adalah kebenarannya. Yesus sendiri adalah jalan, satu-satunya jalan untuk menuju kepada Bapa di sorga. Tidak ada jalan lain. There is no other way. Kecuali Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan dia adalah kebenaran itu. Dan dia adalah kehidupan. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus, kita percaya bahwa kita akan sampai kepada Bapa. Karena kita sedang berada di jalan yang tepat. Kita perlu bertumbuh dalam kasih karunia. Dari kebaikan kepada kebenaran. Dan yang bisa melakukan kebenaran dalam kita, itu cuma Yesus. Itu cuma firman Tuhan. Yang sekarang ini tinggal dan berdiam di dalam hati kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 14 katakan begini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, kepada Yesus maksudnya, sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi di dalam Yesus ada kemuliaan. Kemuliaan itu isinya adalah kasih karunia dan kebenaran. Saya mau kasih tahu begini. Manusia siapapun, termasuk pendeta, termasuk saya, cuma dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Dibenarkan itu artinya begini Bapak Ibu Saudara. Dianggap benar. Berarti kita masih sering gak benar. Masih bisa buat salah. Ya manusia masih bisa buat salah. Pendeta juga manusia kan. Masih bisa buat salah. Makanya saya sebagai pendeta masih perlu bertobat juga. Bukan bertobat dalam hal-hal mabuk-mabukan atau hal-hal yang lain, narkoba, bukan. Tapi bertobat, tadi yang dikatakan Roma 12 ayat 2, merubah cara berpikir. Pendeta masih bisa kecewa Bapak Ibu Saudara. Kita pendeta juga manusia. Saya masih bisa membedakan mana yang cantik dan mana yang jelek. Oleh sebab itu saya pilih istri saya. Karena saya masih bisa membedakan mana yang cakep, mana yang jelek. Saya masih bisa membedakan mana yang mahal, mana yang murah. Saya masih bisa membedakan. Masih manusia. Saya masih manusia Bapak Ibu Saudara. Makanya saya mau bilang kepada jemaat home ministry pada saat ini, jangan pernah mengidolakan pendeta siapapun. Karena pendeta masih manusia. Nanti kalau saudara tahu pendetanya bisa jatuh, saudara jadi kecewa sama pendeta. Dan bahayanya adalah saudara bisa kecewa sama Tuhan. Kan kebanyakan orang percaya senang mengidolakan pendeta.
Ini saya lagi ceritakan orang-orang yang di Manado. Karena kan saya lagi ada di Manado saat ini. Haleluya. Nah, sekali lagi, kebanyakan orang percaya kan senang mengidolakan pendeta. Ya. Padahal kan kita cuma lihat dari online. Kita nggak kenal lebih, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat pendeta di online punya karunia, bisa menyembuhkan orang sakit, punya karunia, pandai berbicara, pandai berkhotbah, punya karunia ini, punya karunia itu. Dia bisa mungkin punya penglihatan, dia bisa tahu seseorang yang sedang berbuat dosa, dia bisa melakukan mujizat kesembuhan, bisa melakukan apapun. Puji Tuhan untuk hal itu. Tapi saudara, kalau saudara baca tentang jemaat di Korintus, nanti saudara punya waktu saudara baca di rumah. Jemaat di Korintus itu, semua jemaat punya karunia. Mereka semua hebat, baik secara teologis maupun secara filosofi. Tapi ternyata mereka hidup dikuasai oleh keinginan daging. Oleh sebab itu saya mau bilang kepada jemaat home ministry, jangan pernah mengidolakan pendeta. Karena pendeta pasti punya kelemahan, pendeta pasti punya kekurangan yang terus diproses sampai dia meninggal dunia. Tapi bukan juga kita seenaknya menjelek-jelekan pendeta. Walaupun pendeta memang harus siap disalah mengerti, harus siap difitnah, harus siap dibenci, sama seperti Yesus. Tapi marilah kita saling menghormati satu dengan yang lain. Jadi kita idolakan Yesus aja. Amin Bapak Ibu Saudara. Lihat Yesus yang disampaikan oleh pendeta di dalam khotbah. Perhatikan firman Tuhan yang disampaikan, bobot firman Tuhan yang dikhotbahkan. Jadi kalau ada yang disampaikan tidak ada dasar firman atau tidak mengandung kebenaran firman Tuhan, saudara bisa anggap aja itu sebagai pengetahuan. Gak usah dijadikan sebagai dasar dalam menjalani kehidupan. Karena sekalipun pendeta, bisa aja yang disampaikan bukan kebenaran firman Tuhan, tapi cuma cerita yang tidak ada dasar kebenaran firman Tuhannya. Tapi sekalipun dia bukan pendeta, tapi kalau yang disampaikan mengandung kebenaran firman Tuhan, dengarkan dan lakukan firman Tuhannya. Apa yang disampaikan, karena firman Tuhan itu kebenaran. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama bergerak pada karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya percaya kita semua diberikan karunia masing-masing yang berbeda yang Tuhan berikan buat setiap kita. Itu bukan hanya diberikan kepada pendeta, tapi saya percaya jemaat home ministry juga punya karunia yang Tuhan berikan kepada saudara. Pergunakan itu, pakai itu, kobarkan karunia yang Tuhan sudah percayakan kepada saudara. Bergerak di dalam kasih karunia yang Tuhan mau saudara untuk lakukan. Karena saya percaya bahwa kita semua, walaupun kita adalah jemaat, kita punya karunia yang berasal daripada Tuhan yang berbeda-beda. Jangan pernah bergerak dari yang bukan kasih karunia saudara. Tapi bergerak, temukan apa yang menjadi kasih karunia saudara buat Tuhan. Bergerak, bukan hanya dalam hal rohani, dalam pekerjaan saudara. Mungkin saudara cuma berjualan, mungkin saudara cuma sopir, mungkin saudara cuma pegawai. Tapi saya percaya bahwa dimanapun saudara ditempatkan, di lingkungan saudara, di pekerjaan saudara, gunakan karunia itu untuk saudara menjangkau jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi setiap pendeta pun punya masing-masing karunia daripada Tuhan. Masing-masing ada kasih karunianya, bergerak di dalam karunianya. Saya tidak akan masuk di bagian yang bukan karunia saya. Dan saya tahu karunia apa yang Tuhan percayakan pada saya ketika saya terlebih dahulu terjun ke dalamnya. Karena kalau saya nggak terjun ke dalamnya, kalau saya nggak pernah coba untuk berkhotbah, saya nggak pernah tahu kalau saya ternyata bisa berkhotbah di depan orang. Karena pada awalnya saya jangankan berkhotbah, jangankan ngomong, pegang mic aja gemeteran saudara. Tapi setelah saya mulai dipercayakan oleh Tuhan untuk berkhotbah, saya jadi tahu, oh ternyata bahwa saya punya karunia untuk berkhotbah. Jadi bergeraklah sesuai dengan karunia saudara. Nah saudara tahu dari mana kalau saudara punya karunia tersebut? Kalau saudara tidak pernah mencoba untuk bergerak di dalamnya.
Seperti di dalam firman Tuhan, kalau saudara nanti baca, ada 5 jawatan dalam firman Tuhan. Ada rasul, ada nabi, ada gembala, ada pengajar, ada penginjil. Saudara bisa jadi rasul, bukan hanya di gereja. Saudara bisa jadi rasul di tempat usaha saudara. Saudara bisa jadi nabi di tengah kantor saudara. Saudara bisa jadi gembala di mana Tuhan menempatkan saudara. Saudara bisa jadi pengajar. Saudara bisa jadi penginjil, supaya setiap orang tahu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Jadi saudara perlu tahu setelah saudara bisa terjun ke dalamnya. Makanya bergeraklah di dalam kasih karunia yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Jadi sekali lagi saya mau katakan kepada jemaat Home Ministry, bacalah firman Tuhan supaya saudara tidak mudah untuk disesatkan. Apalagi di zaman sekarang yang serba online sekarang ini, kita bisa dengan mudah menonton dan mendengar segala sesuatu, baik yang gak benar ataupun yang benar. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan supaya kita bisa membedakan yang benar yang berasal daripada Tuhan. Kita kembali ke ayat inti kita, Roma 12 ayat yang keduanya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Tuhan, apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Jadi ayat ini berbicara tentang pertobatan di zaman perjanjian baru yang kita hidupi sekarang ini, yaitu pertobatan yang dimulai dari perubahan pembaruan budi, perubahan cara berpikir yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang pertama adalah proses dapat membuat kita bertumbuh dalam kasih karunia untuk bisa membedakan yang baik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, proses dapat membuat saudara dan saya bertumbuh dalam kasih karunia untuk bisa membedakan yang berkenan. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab hanya ada 3 orang yang mendapat predikat orang yang berkenan kepada Tuhan. Yang pertama, 1 orang ada di dalam perjanjian baru dan 2 orang ada di perjanjian lama. Di perjanjian baru itu Yesus. Yesus dikatakan berkenan kepada Tuhan. Kita buka ayatnya sama-sama di Matius 3 ayat yang ke-17. Matius 3 ayat 17 saya akan bacakan. Dikatakan begini. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dikatakan di ayat tersebut bahwa Yesus berkenan kepada Bapa. Tapi kalau saudara baca seluruh kitab Injil, bahwa Yesus dikatakan berkenan kepada Bapa sebelum Yesus melakukan pelayanannya. Ini kejadiannya, ayat ini perikopnya adalah ketika Yesus sedang dibaptis. Jadi sebelum mulai pelayanannya, Yesus sudah dikatakan berkenan kepada Bapa. Yesus belum memulai pelayanan, Yesus bukan sedang di dalam pelayanan dan bukan sedang di akhir pelayanan. Tapi ketika Yesus belum memulai pelayanannya, Yesus sudah dikatakan berkenan. Sama seperti kita. Kita disebut Tuhan berkenan kepada Bapa, berkenan kepada Tuhan, bukan karena kita melakukan sesuatu terlebih dahulu bagi Tuhan. Bukan berarti kalau saudara nggak datang ke ibadah, oh saya bukan orang yang berkenan. Atau saudara belum berbuat sesuatu, saudara belum dikatakan berkenan. Bukan begitu Bapak Ibu Saudara. Konsep berpikir kerajaan sorga itu konsep berpikir agama. Karena Yesus turun ke dalam dunia, menebus saudara dan saya, sehingga kita jadi orang percaya. Karena Tuhan, Dia Raja yang terlebih dahulu berkenan pada waktu saudara dan saya masih berdosa. Itu kebenarannya. Tapi kita diajarkan selama ini berbeda. Kamu harus melakukan ini, kamu harus melakukan itu, saudara harus berbuat ini, saudara harus berbuat itu. Banyak berdoa, banyak berpuasa supaya saudara berkenan. Kamu harus melakukan kebaikan, kamu harus melakukan kebenaran supaya berkenan kepada Tuhan. Itu cara berpikir agama. Saya
dulu sering diajarkan begini Bapak Ibu Saudara. Waktu saya baru lahir baru, saya sering diajarkan begini. Valdo, kamu harus taat. Kamu harus hidup kudus. Supaya kamu kudus. Kamu harus melakukan perintah Tuhan. Supaya kamu kudus. Kalau kamu nggak taat, kamu tidak melakukan firman Tuhan, kamu belum kudus. Tapi setelah saya pelajari firman Tuhan, setelah saya pelajari Alkitab, nggak begitu saudara. Saudara mau lihat ayatnya? 1 Petrus 1 ayat yang kedua. 1 Petrus 1 ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat saudara. Ayatnya bilang begini. 1 Petrus 1 ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Tuhan Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ternyata kalau saudara perhatikan ayat yang baru saya baca, kronologinya bukan seperti yang sering kita dengar. Kita harus taat supaya kudus. Tapi ternyata di ayat ini disampaikan bahwa kita lebih dahulu dikuduskan oleh Roh supaya taat. Itu kebenarannya. Bahwa kita sudah dikuduskan oleh kuasa darah Yesus. Kita sudah dikuduskan oleh Roh Kudus. Sehingga kita taat kepada Yesus Kristus. Kita bisa taat kepada Yesus karena kita sudah dikuduskan. Karena kita adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Bapa. Jadi kita dikuduskan oleh Roh. Kita dikuduskan oleh percikan darah Yesus. Itulah yang saya maksudkan. Kita harus berubah oleh pembaruan budi kita. Dari cara berpikir agama, cara berpikir yang selama ini kita jalankan, kita lakukan, kepada cara berpikir kerajaan sorga. Karena setelah kita pelajari, kita baca firman Tuhan, ternyata ada banyak hal yang harus kita ubahkan dari cara berpikir kita. Cara berpikir dari kerajaan sorga itu begini Bapak Ibu Saudara. Kita berbuat baik, kita berbuat benar, kita taat, kita kudus, karena kita adalah orang-orang yang telah diperkenankan, dipilih oleh Bapa di sorga. Kalau saudara masih berpikir secara agama, saudara tidak bisa menerima hal ini. Mari kita ubah cara berpikir kita. Kita ubah pembaruan budi kita kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara jemaat Home Ministry, di perjanjian baru, orang yang disebut berkenan kepada Bapa, mendapat predikat berkenan kepada Bapa adalah Yesus. Mungkin saudara berpikir, ya Pak Pendeta, tapi itu kan Yesus. Yesus kan lahir dari Roh Kudus, nggak pernah berbuat dosa. Sekarang kita lihat lagi, 2 orang lagi. Sekarang ada di perjanjian lama. Yang pertama adalah Henok. Kita buka sama-sama Ibrani 11 ayat yang kelima. Ini yang firman Tuhan katakan. Karena iman Henok terangkat, supaya Henok tidak mengalami kematian, dan Henok tidak ditemukan, karena Tuhan telah mengangkatnya. Sebab sebelum Henok terangkat, Henok memperoleh kesaksian bahwa Henok berkenan kepada Tuhan. Orang kedua dalam firman Tuhan dalam Alkitab yang dikatakan orang berkenan adalah Henok. Henok berkenan kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Alkitab tidak pernah menulis Henok melakukan sesuatu yang spektakuler buat Tuhan. Apakah Henok pernah ditulis dalam Alkitab Henok berpuasa 40 hari? Apakah Henok pernah melakukan perbuatan baik ini itu sampai dia dapat predikat berkenan kepada Tuhan? Saya nggak pernah menemukan hal itu Bapak Ibu Saudara dalam Alkitab. Tapi cuma ini yang Alkitab tulis tentang Henok. Kejadian 5 ayat 22 dan 24. Cuma ini yang Alkitab tulis. Kejadian 5 ayat 22-24 dikatakan begini. Ayat 22. Dan Henok hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun lagi. Ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Tuhan, lalu Henok tidak ada lagi
sebab Henokh telah diangkat oleh Tuhan. Jadi Alkitab cuma menulis bahwa Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Itu kalimat kuncinya. Bahwa Henokh berjalan dengan Tuhan. Kalau saudara baca dalam bahasa Inggris, Henokh walk with God. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Itu simple. Hidup bergaul dengan Tuhan itu sesuatu yang simple tapi powerful, saudara. Hidup bergaul dengan Tuhan, kalau saya bisa terjemahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu seperti hubungan suami istri, Bapak Ibu Saudara. Kita bergaul dengan Tuhan seperti seorang suami dengan istri. Contoh, waktu saya ada di Jakarta, setiap kali saya lagi ada di mobil atau saya punya waktu luang, saya telepon istri saya. Saya telepon, "Ma, lagi ngapain? Lagi di mana?" "Oh iya, Papa lagi di mana nih?" "Oh, saya lagi kerja nih. Saya lagi di dalam mobil, lagi nyetir." Saya telepon istri saya. Sebelum tidur, saya telepon anak-anak saya telepon istri saya. Jadi itu sifatnya dimanapun Bapak Ibu Saudara, kapanpun, suasana bagaimanapun, bisa tetap keep kontak, bisa terus kontak-kontakan. Begitu juga dengan saudara. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara juga punya hubungan dengan suami atau istri saudara. Terus menerus di mana saudara berada, saudara mungkin kontak dengan istri saudara atau suami saudara. Saudara gimana keadaannya, gimana pekerjaannya ketika ada waktu luang. Tapi ada waktunya juga, itu adalah hubungan suami istri secara normal, secara sehari-hari. Tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan waktu, dimanapun, kapanpun. Tapi ada yang namanya hubungan suami istri, yang ada namanya hubungan intim. Nah, hubungan intim ini adalah perlu tempat, perlu waktu. Jadi ini tidak setiap saat terjadi. Artinya begini, ketika saudara sebagai suami dan istri sedang ingin berhubungan intim, ya, berarti ini perlu tempat, perlu waktu. Dan ini bukan setiap saat, Bapak Ibu Saudara. Itu perlu waktu-waktu durasi, perlu waktu-waktu tertentu. Ini maaf, bukan berarti bahwa kita datang sama Tuhan hubungan intim, kemudian kita tidak mengenakan baju selai pun. Bukan itu maksud saya, Bapak Ibu Saudara. Tapi ini adalah hubungan di mana saudara menyatakan, di mana Tuhan menyatakan cintanya kepada saudara. Di mana kemudian saudara menyatakan cinta saudara kepada Tuhan. Di mana saudara menyatakan kekaguman saudara kepada Tuhan yang kita sembah, yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Jadi hubungan intim ini adalah bukan tergantung saudara, tapi ini adalah inisiatif daripada Tuhan. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, ketika saudara sedang punya waktu luang dan Roh Kudus menggerakkan saudara untuk berhubungan dengan Tuhan, saya mau katakan jangan tunda-tunda saudara. Ketika saudara mungkin sedang nonton TV di rumah, tiba-tiba Roh Kudus ingin supaya saudara masuk ke kamar dan saudara berdoa. Cepat saudara tinggalkan TV saudara, masuk ke dalam kamar dan berdoa. Karena Tuhan sedang ingin berhubungan intim dengan saudara. Dan ini adalah waktunya Tuhan. Ini adalah kairosnya Tuhan buat saudara. Jadi saya mau sarankan, jangan pernah tunda-tunda. Karena mungkin waktu ini tidak datang setiap saat. Ketika Tuhan inginkan saudara datang kepada Tuhan, sebenarnya Tuhan sedang ingin menyatakan janji-janjinya kepada saudara. Tuhan sedang ingin menyatakan cintanya kepada saudara. Ada hal-hal yang ingin Tuhan bagikan kepada saudara. Ada janji-janji Tuhan yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Jadi ketika Tuhan sedang ingin berhubungan intim dengan saudara, jangan tunda-tunda. Kerjakan itu. Karena saudara akan melihat kasih Tuhan, cinta Tuhan dinyatakan lebih lagi dalam kehidupan saudara dan saya. Sama seperti suami dan istri, punya hubungan intim, punya waktu berdua, tanpa terganggu oleh hal-hal yang lain. Begitu juga dengan Tuhan kita. Dia ingin punya waktu berdua dengan saudara dan tidak terganggu dengan pekerjaan saudara, dengan aktivitas saudara, dengan hal-hal yang lain. Seperti itulah hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan
intim kita dengan Tuhan, kita menyatakan kekaguman kita menyatakan cinta kita, kasih kita kepada Tuhan. Tapi kalau suami dan istri tidak lagi punya hubungan seperti ini, berarti ada masalah dengan hubungan mereka. Begitu juga kalau saudara dengan Tuhan tidak punya hubungan seperti ini, berarti ada masalah antara saudara dengan Tuhan. Mungkin cinta saudara kepada Tuhan mulai pudar, tapi saya mau pastikan cinta Tuhan tidak pernah pudar kepada saudara. Jadi sekali lagi, Henokh hidup bergaul dengan Tuhan sehingga dapat predikat sebagai orang yang diperkenan oleh Tuhan. Orang yang diperkenankan Tuhan pasti punya hubungan dengan Tuhan. Sekali lagi, orang yang diperkenankan Tuhan pasti punya hubungan dengan Tuhan. Mungkin saudara selama ini sudah tidak pernah lagi berhubungan dengan Tuhan. Atau saudara berdoa tapi biasa aja. Saudara berdoa kalau saudara mau pergi, saudara berdoa kalau saudara mau makan, saudara mau tidur, saudara berdoa, tapi cuma aktivitas agama biasa. Tapi sebenarnya hubungan saudara dengan Tuhan tidak sedang baik-baik saja. Pada saat ini saya mau bilang sama saudara, saya mau katakan kepada saudara, kembalilah. Tuhan sedang menunggu saudara. Tuhan mau ngobrol dengan saudara. Tuhan tidak pernah menolak saudara. Dia setia menunggu saudara. Jangan saudara terintimidasi dengan kesalahan saudara. Sebesar apapun kesalahan saudara, sebesar apapun dosa yang saudara lakukan, saudara cukup datang sama Bapa dan minta ampun. Dan saya mau pastikan bahwa Bapa tidak pernah menolak saudara. Bapa selalu menerima saudara. Dan sekarang saatnya Bapa sedang menunggu saudara. Kembalilah, bangun hubungan saudara dengan Tuhan, bangun hubungan intim saudara kembali dengan Tuhan, dan saudara akan mengalami kembali kasih Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Itu orang yang pertama dalam perjanjian lama. Orang yang kedua yang dikatakan orang yang berkenan pada Tuhan. Orang kedua di dalam perjanjian lama, atau orang yang ketiga di dalam firman Tuhan yang dikatakan mendapat predikat orang yang berkenan pada Tuhan adalah Raja Daud. Kita buka sama-sama Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22. Dikatakan demikian firman Tuhan. Setelah Saul disingkirkan, Tuhan mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Tuhan telah menyatakan, Aku Tuhan telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Orang yang ketiga di dalam firman Tuhan yang dikatakan berkenan adalah Raja Daud. Padahal kita sama-sama tahu bagaimana kehidupan Raja Daud. Daud orang yang sering jatuh, tapi dia sering bangkit sesering dia jatuh. Kita tahu sama-sama ceritanya bagaimana kehidupan Daud. Daud ambil Batsheba, istri dari Uria, yang adalah anak buah Daud sendiri. Bahkan bukan hanya Daud mengambil istri Uria, tapi Daud bunuh Uria. Dia tempatkan Uria di posisi paling depan dalam medan peperangan, supaya Uria terbunuh. Itu yang Daud lakukan. Daud melakukan hal yang kalau dikatakan pada zaman sekarang ini adalah pembunuhan berencana. Bukan hanya dia rencanakan bunuh Uria, tapi dia juga ambil istrinya. Itu yang Daud lakukan. Daud pembunuh. Tapi juga bukan hanya Daud pembunuh. Kalau kita baca, Daud jadi sombong setelah dia jadi raja. Dia hitung semua rakyatnya pada waktu itu. Dia hitung semua, ada berapa rakyatku. Dia suruh anak buahnya untuk menghitung rakyatnya. Dan firman Tuhan katakan, itu nggak benar di hadapan Tuhan. Daud menjadi sombong setelah dia jadi raja. Padahal siapa Daud sebelum jadi raja? Kita sama-sama tahu, Daud adalah orang-orang yang dipandang enteng. Daud adalah orang-orang yang tidak terhiraukan oleh kakak-kakaknya, yang adalah tentara-tentara pada waktu zaman itu. Dan saudara tahu bahwa pada zaman itu adalah kebanggaan bagi orang Yahudi ketika mereka menjadi tentara. Tapi Daud enggak jadi tentara. Karena itu dia dianggap enteng sama saudara-saudaranya. Dia hanya
pengembala 2-3 ekor kambing domba. Ketika kakak-kakaknya pergi ke medan peperangan, Daud bawa 2-3 ekor kambingnya untuk digembalakan. Daud tidak dihiraukan oleh manusia. Sama dengan kita sebelumnya. Kita bukan siapa-siapa, saudara. Hanya kasih karunia Tuhan yang membuat kita mampu melakukan sekarang ini. Kita tidak pernah bisa jadi seperti sekarang kalau bukan Tuhan. Siapa saya pribadi? Saya menyadari saya adalah orang yang tidak ada apa-apanya. Saya banyak melakukan kesalahan, saya banyak melakukan pelanggaran, saya banyak melakukan pemberontakan, kurang ajar, melawan Tuhan. Saya sering melakukan semuanya itu. Kalau saya bisa seperti sekarang ini, itu semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Kembali kepada Daud. Daud pun sering melakukan pelanggaran kepada Tuhan. Tapi ini luar biasanya. Daud langsung bangkit sesering Daud jatuh. Padahal kalau saudara tahu pada zaman itu, ketika pada zaman perjanjian lama, ketika seseorang berbuat dosa, dia bisa langsung saja mati. Tapi ketika Daud berbuat salah, ketika Daud berbuat dosa, dia menyesali. Dia mengakui semua di hadapan Tuhan. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Ketika Daud mengatakan itu kepada Tuhan, Tuhan lihat Daud, Tuhan mau marah, nggak jadi marah. Tuhan langsung hatinya luluh sama Daud. Karena Daud mengenal siapa Tuhannya. Dikatakan hatinya Daud seirama dengan hati Tuhan. Sampai akhirnya saudara, kita tahu sama-sama, Yesus pun lahir dari keturunannya Daud. Dan Yesus tidak pernah malu disebut sebagai Kristus anak Daud. Bukan Kristus anak Yosef, tapi Kristus anak Daud. Tuhan angkat Daud jadi raja, melebihi kakak-kakaknya. Ketika pada waktu seorang nabi datang untuk mengangkat raja setelah Saul ditolak oleh Tuhan, nabi tersebut datang kepada bapaknya Daud, dan bapaknya Daud menunjukkan kakak-kakaknya Daud yang tentara-tentara itu. Dia bilang mungkin ini orang pilihan Tuhan. Tapi nabi itu bilang bukan yang ini. Setelah kakak-kakaknya Daud diperhadapkan oleh ayahnya kepada nabi bilang bukan mereka. Masih adakah anakmu yang lain? Ternyata Daud pun dilupakan oleh papanya. Oh iya, masih ada satu lagi mengembalakan kambing domba, lagi di padang rumput, lagi main kecapi, ya. Akhirnya Daud dipanggil. Ternyata memang Daud adalah orang yang diperkenan sama Tuhan, jauh melebihi kakak-kakaknya. Daud bukan orang benar, Daud bukan orang kudus, Daud hanya seorang pengembala 2-3 ekor kambing domba, tapi Daud diperkenan sama Tuhan. Daud hidup bergaul dengan Tuhan. Daud punya hubungan intim dengan Tuhan. Mazmur 119 ayat 164. Ini Mazmur Daud, ini yang Daud katakan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau ya Tuhan. Ini artinya Daud punya hubungan yang sangat dekat. Daud punya hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Hatinya Daud terkonek dengan hatinya Tuhan. Detak jantungnya Daud seirama dengan detak jantungnya Tuhan. Daud bukan orang benar, Daud bukan orang kudus, tapi Daud punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika Daud punya hubungan yang intim, Daud jadi mengenal keinginannya Tuhan. Daud jadi mengerti cara berpikirnya Tuhan. Dan Daud jadi tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga Daud terus-menerus diubahkan menjadi sama seperti Tuhan. Kalau kita sembah Tuhan, kita akan menjadi sama seperti Yesus. Tapi kalau saudara sembah uang, saudara akan menjadi sama seperti uang. Sifatnya turun naik, tidak stabil. Tapi waktu saudara dan saya memutuskan, saya hanya mau menyembah Tuhan, maka Tuhan yang hidup akan membawa saudara dan saya akan terus naik,
akan terus naik. Saudara akan dipromosikan sama Tuhan. Saudara akan melihat kebaikan Tuhan. Saudara akan hidup lebih lagi dalam kemuliaan Tuhan. Dan saudara akan menjadi sama seperti Yesus. Itu yang Daud kerjakan. Daud terus menyembah Tuhan. Walaupun dia baru mengembalakan 2-3 ekor kambing domba. Tapi yang paling penting di hadapan Tuhan adalah kesetiaan. Ketika saudara dan saya setia menyembah Tuhan, maka saudara dan saya akan melihat promosi yang dilakukan oleh Tuhan buat hidup saudara dan saya. Pada masa hidup Daud sebagai raja, Daud bangun Tabernacle of David. Daud bawa tabut Tuhan dalam tenda yang dibuat. Waktu Daud jadi raja, dia buat 44.000 penyanyi yang dilatih, yang disebut dengan ahli seni. Penyembahan terjadi siang dan malam, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Israel pada waktu itu sebagai bangsa yang kecil yang berada di tengah-tengah bangsa lain yang besar, tapi Daud ingin supaya bangsa-bangsa lain yang besar melihat Yahweh yang Daud sembah, Tuhan orang Israel yang Daud sembah. Dengan penyembahan dan doa yang Daud bangun selama 33 tahun jadi raja atas Israel. Israel berubah jadi bangsa yang dipimpin oleh penyembahan, bukan oleh kekuatan politik atau yang lain. Daud rubah, Daud langgar seluruh aturan keimamatan yang terjadi. Seharusnya secara aturan Daud sudah mati, tapi Daud buat korban penghapusan dosa oleh binatang, diganti dengan sacrifice of praise. Dan ini yang sebenarnya Tuhan rindukan untuk saudara dan saya lakukan. Ini yang sebenarnya Tuhan sedang tunggu-tunggu dari saudara dan saya. Daud orang yang hidup pada zaman perjanjian lama, tapi hidup dengan pewahyuan perjanjian baru. Perjanjian yang Tuhan sudah janjikan untuk saudara dan saya hidupi sekarang ini. Dan ini yang Tuhan mau lakukan, Bapak Ibu Saudara. Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-16 dikatakan begini. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Tuhan rindu saudara dan saya yang hidup zaman sekarang ini kembali lagi mendirikan pondok Daud yang telah roboh. Artinya, mari bangun kembali hubungan saudara dengan Tuhan. Mari bangun kembali penyembahan saudara secara pribadi, secara korporat dengan Tuhan. Karena kita adalah orang-orang berdosa yang butuh Tuhan. Kita perlu banget sama Tuhan. Kita nggak bisa jauh-jauh dari Tuhan, saudara. Kalau kita jauh-jauh dari Tuhan, habislah kita. Tapi kalau kita dekat, kita bangun hubungan dengan Tuhan secara pribadi, secara korporat, di mana saudara melakukan ibadah bersama-sama dengan saudara-saudara saya, saudara yang lain di tempat saudara. Ada jemaat Home Ministry Bandung, ada yang di Purwakarta, ada yang di Soreang. Saudara bangun hubungan saudara dengan saudara seiman, saudara bangun secara korporat. Kita perlu datang ke ibadah sehingga kita akan terus-menerus mengalami perubahan cara berpikir kita. Cara berpikir kita tentang Tuhan. Kita akan terus mengalami pengenalan akan Tuhan. Kita akan menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Yang pertama adalah proses. Adalah kasih karunia yang Tuhan berikan supaya kita dapat membedakan yang baik. Dan yang kedua adalah yang berkenan. Dan yang ketiga adalah yang sempurna. Kapan kita menjadi sempurna? Nanti. Waktu kita berjumpa pribadi, bertemu muka dengan muka bersama dengan Yesus Kristus, kita menjadi satu dengan Yesus, dan kemudian kita akan menjadi satu dengan Bapa di sorga. Jadi hal ini yang saya mau sampaikan buat setiap kita, bahwa sekali lagi Tuhan sangat suka terhadap proses. Dan untuk menghadapi proses-proses yang kita lakukan, yang Tuhan izinkan melalui masalah yang kita hadapi, kita perlu kasih karunia Tuhan. Kita perlu kekuatan daripada Tuhan.
Kita perlu firman Tuhan. Kita perlu bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan juga secara bersama-sama, secara korporat. Kita perlu menyembah Tuhan. Sehingga ketika kita mendapatkan kasih karunia melalui proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, kita dapat membedakan yang baik, kita dapat membedakan yang berkenan, dan kita akan terus menjadi sempurna. Sama seperti Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus adalah Tuhan yang sempurna. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Sekarang saya mau berdoa buat setiap saudara. Yang pertama saya mau berdoa, mungkin saudara tidak tahu bagaimana caranya supaya saya punya hubungan dengan Tuhan. Saudara tidak pernah punya kerinduan untuk berhubungan dengan Tuhan. Karena mungkin yang pertama, saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga saudara tidak punya keinginan, kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya mau berdoa nanti buat setiap saudara. Itu hal yang pertama. Dan yang kedua, saya mau berdoa buat setiap saudara. Mungkin saudara sudah menerima Yesus, menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Tapi hubungan saudara dengan Tuhan lagi jauh. Saudara mungkin sedang berdosa, melakukan pelanggaran. Saudara merasa diri saudara tidak layak. Tapi Tuhan mau bersekutu kembali dengan saudara. Tuhan mau bangun kembali hubungan dengan saudara. Saya mau berdoa buat setiap saudara. Mari kita berdoa dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus, mau berdoa buat setiap saudara yang pada saat ini mau mengambil keputusan menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan mereka. Mari saudara yang mau mengikuti, yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan saudara, ikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus, saya tahu bahwa saya orang berdosa. Saya butuh Tuhan tinggal dalam kehidupan saya. Di luar Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, saat ini saya, sebutkan nama saudara masing-masing, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja, berdiam dalam kehidupan saya sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari masuklah Tuhan Yesus, diam di dalam hati saya. Dan saya mau katakan kepada iblis, engkau tidak punya hak lagi atas kehidupan saya. Karena hidup saya sudah jadi milik Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saya mau berdoa buat setiap saudara yang jauh daripada Tuhan. Bapa, Engkau lihat mereka yang sedang jauh daripadamu ya Tuhan. Kalau mereka sedang melakukan pelanggaran, kesalahan, Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka. Tuhan melayakkan mereka karena darah Yesus yang sudah menyucikan dan melayakkan mereka. Biarlah mereka kembali punya hubungan intim dengan Tuhan. Mereka kembali dalam penyembahan-penyembahan secara pribadi bersama dengan Tuhan. Mereka kembali di dalam ibadah-ibadah secara korporat bersama dengan saudara seiman. Semua intimidasi, semua rasa tertuduh yang dibuat oleh iblis, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena mereka adalah orang-orang yang sudah diperkenankan, sudah dilayakan untuk kembali lagi bangun hubungan denganmu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Ministry dimanapun Anda berada, saat ini kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Dan saya persilakan saudara yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Bagi saudara-saudara yang saat ini sudah menyiapkan sarana perjamuan kudus, mohon dipegang. Dan kita akan doakan sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami mengangkat roti dan anggur ini. Kami kuduskan, kami sucikan di dalam nama Tuhan Yesus menjadi layak digunakan untuk perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, dengarkanlah ketetapan perjamuan kudus. Yesus berfirman, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku
ia akan kuberikan untuk hidup dunia. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu, Tuhan Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka sambil berkata, Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kalau saudara percaya bahwa roti dan anggur ini adalah penyatuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus, mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Dan mari kita sama-sama mengaku. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya. Inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus Kristus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya percaya semua dosa-dosa saya telah diampuni oleh Tuhan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua kutuk telah dipatahkan. Saya percaya, kalau saya makan tubuh dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua sakit penyakit saya telah disembuhkan. Saya percaya, kalau saya makan tubuh Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus, maka saya mendapat bagian dalam tubuh Kristus, dan saya akan diberi tubuh kemuliaan, dan Tuhan akan mengangkat saya ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai untuk menyatu dan bertemu dengan Dia. Saya percaya inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat lebih dulu tubuh Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Kita minum darah Tuhan Yesus Kristus dan kita berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
Jemaat Tuhan, kita sudah ada di penghujung ibadah kita hari ini. Sebelum kita masuk dalam doa berkat, kami ingin memberitahukan bahwa Home Ministry terus melayani jemaat Tuhan. Dan Sobat Home Ministry, atas nama Gembala Sidang Home Ministry, yaitu Pastor Doni Toisuta, kami mengucapkan terima kasih atas semua partisipasi saudara-saudara, atas semua kehadiran saudara dalam mengikuti ibadah pada hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari angkat kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan aminkan semua berkat yang diucapkan buatmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluarga, suami, istri, anak-anak, dan cucu-cucumu. Diberkatilah rumah tempat tinggalmu. Diberkatilah sumber-sumber mata pencarian, pekerjaan, dan karirmu. Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu. Dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh namanya, cinta kasih dari Tuhan kita Yeshua HaMashiach, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita semua mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati oleh Tuhan dan menerima berkat Tuhan ini. Mari sama-sama kita berkata, Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.